Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifa Nuraini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Ibu Suryani Kusmawati. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada pertemuan ke-13 ini, kami akan membahas tentang good governance. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ada latar belakang dan pengertian good governance. Sejak era reformasi, muncul kekhawatiran terhadap sistem pemerintahan yang terpusat, seperti non-partisipatif dan minim transparansi yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik akibat praktik KKN dan rendahnya integritas birokrasi. Nah, konsep good governance kemudian muncul sebagai paradigma baru yang menekankan kebutuhan akan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih untuk meraih tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pengertian good governance itu tersendiri merujuk pada pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Nah, istilah ini mencakup mekanisme dan lembaga yang dimana warga dapat menyampaikan kepentingannya menggunakan hak hukum dan menjembatani perbedaan demi tercapainya tujuan bersama. Lalu kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ada prinsip-prinsip good governance, yang dimana prinsip-prinsip good governance itu tersendiri meliputi beberapa hal, yaitu ada partisipasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, orientasi pada konteks, dan visi strategis. Nah, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang baik, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oke, baik, mungkin pembahasan yang ketiga akan dibahas oleh rekan saya, yaitu oleh Ibu Suryani Kusmawati. Baik, di sini saya akan meneruskan pemaparan dari Ibu Asifa. Yang ketiga yaitu pilar-pilar good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki pilar-pilar tersebut. 1. Transparansi. Transparansi ini bersikap terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat mudah memahami keputusan dan tindakan pemerintahan. 2. Akuntabilitas. Hal ini mengharuskan pejabat dan lembaga pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan keputusan mereka supaya sumber daya tidak disalahgunakan dan digunakan secara efektif. Yang ketiga adalah responsif. Hal ini melibatkan penerimaan terhadap kebutuhan dan kekhawatiran publik dan memastikan bahwa kebijakan dan program responsif. Yang keempat, keadilan dan inklusif. Ini berarti memastikan bahwa semua individu dan kelompok diperlukan sama dan adil. 5. Aturan hukum. Artinya, semua individu, termasuk mereka yang ada di dalam pemerintahan, tunduk pada hukum, ditegakkan secara adil. Yang keenam, yaitu berorientasi pada sensus. Hal ini melibatkan pencarian kesepakatan di antara para pemangku kepentingan sebelum membuat keputusan. Jadi, pilar-pilar ini bekerja sama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, efektif, dan adil untuk menciptakan kesejahteraan bagi kita semua. Yang keempat yaitu good governance dalam kerangka otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi daerah ini mengacu kepada pemerintahan, bagaimana menjalankan wewenang dan bertanggung jawab secara partisipatif, transparan, dan adil. Yang pertama, elaboratif. Good governance ini sebagai prasyarat otonomi daerah, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, rule of law. Yang pertama yaitu akuntabilitas dan transparansi. Pemerintahan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan sumber daya publik secara akuntabel dan transparan.
Yang kedua, partisipasi masyarakat. Karena masyarakat ini penting dalam pengambilan keputusan dan pemerataan kinerja pemerintahan daerah. Jadi, penerapan good governance ini, pemerintah harus memiliki komitmen untuk mereka. Dua, pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Tiga, pembuatan kebijakan harus melibatkan masyarakat. Yang keempat, pemerintahan daerah harus bertanggung jawab atas kinerja dan layanan publik yang diberikan. Demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.